Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Demi melindungi privasi pihak-pihak yang terlibat, nama tokoh dan tempat dalam kisah ini telah disamarkan. Kadang, kejahatan bukan datang dari niat buruk, tapi dari hati yang terlalu lama disakiti. Dan inilah kisah seorang penjual kue sederhana yang akhirnya memilih cara paling gelap untuk mencari keadilan. Namanya kita sebut saja Ibu Ratna. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berdiri di dapur mungilnya, mengaduk adonan kue tradisional. Tangan yang keriput itu masih lincah membungkus risoles, menata kue lapis, dan membungkusnya satu persatu ke dalam wadah plastik. Hidupnya sederhana, tapi cukup. Suaminya, Pak Surya, dulu seorang tukang kayu yang rajin. Mereka punya 2 anak kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang dengan senyum ceria di depan rumah. Tapi, semuanya berubah ketika kelompok geng motor mulai datang ke kampung itu. Awalnya hanya nongkrong di tikungan, lalu mulai membuat keributan. Suatu malam, mereka memalak warung tetangga dan mengancam siapapun yang melapor. Warga jadi takut, termasuk Ibu Ratna. Tapi suaminya tidak. Pak Surya dikenal berani. Ia tak suka melihat para pemuda itu bertindak sewenang-wenang. Suatu malam saat mereka berisik di depan rumah, Pak Surya menegur dengan nada tegas. "Hei, ini kampung orang, bukan sirkuit." Salah satu dari mereka tertawa sinis. "Kalem Pak, kami cuma nongkrong." Tapi sejak malam itu, tatapan mata mereka ke arah rumah Ibu Ratna berubah, dingin dan penuh ancaman. 2 hari kemudian, Pak Surya tidak pulang. Pagi harinya, warga menemukan tubuhnya tergeletak di pinggir jalan dengan luka parah di kepala. Polisi datang, tapi tak ada saksi, tak ada bukti. Semua orang tahu siapa pelakunya, tapi tak seorang pun berani bicara, termasuk Ibu Ratna. Ia hanya berdiri di depan jasad suaminya, tubuhnya bergetar, air matanya habis dan hatinya kosong. Hari-hari setelah itu berjalan seperti kabut. Anak-anaknya sering menangis, bertanya kenapa ayahnya tak pulang lagi. Ibu Ratna tak pernah menjawab. Ia hanya memeluk mereka dan berjanji, suatu hari semuanya akan tenang, Nak. Namun, ketenangan itu tak pernah datang. Beberapa minggu kemudian, geng motor itu kembali muncul di depan rumahnya. Mereka tertawa-tawa sambil mengejek, bahkan sempat mengambil beberapa kue tanpa izin. "Enak nih, Bu. Kue balas dendam ya?" kata salah satu sambil tertawa keras. Ibu Ratna hanya diam. Tapi di dalam dadanya, sesuatu mulai retak. Malam itu, ia duduk sendirian di dapur. Lampu redup, suara jangkrik di luar bersahut-sahutan. Di depannya foto suaminya tersenyum dalam bingkai kayu yang kini berdebu. "Maaf ya," bisiknya pelan. "Mungkin caraku nanti salah, tapi aku gak bisa terus diam." Keesokan paginya, ia pergi ke pasar dan membeli bahan-bahan kue lebih banyak dari biasanya. Ia juga mampir ke toko kimia di ujung jalan, membeli sebotol racun serangga cair. Pemilik toko bertanya santai, "Untuk nyemprot hama ya, Bu?" Ibu Ratna hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Tak ada yang tahu bahwa senyum itu adalah kedok dari hati yang sudah pecah. Malam itu, ia memasak dengan tangan gemetar. Setiap kali mengaduk adonan gula, ia melihat bayangan suaminya, tubuhnya yang bersimbah darah, senyum terakhirnya, dan janji yang tak pernah terpenuhi. Setetes cairan bening ia tuangkan ke dalam campuran kue. Tangannya bergetar, tapi tak berhenti. "Maaf Tuhan, aku cuma mau mereka ngerasain sedikit dari yang aku rasain." Pagi harinya, ia menata kue itu rapi di atas meja jualannya. Kebetulan, geng motor itu lewat seperti biasa.
Salah satu dari mereka berhenti dan berkata, "Bu, jualan lagi nih. Bagi satu dong, gratis ya." Hehe. Ibu Ratna menatap mereka, lalu tersenyum kecil. "Ambil aja nak, ibu bikin banyak hari ini." Para pemuda itu tertawa, makan sambil nongkrong di pinggir jalan. Sementara itu, dari kejauhan, Ibu Ratna memperhatikan diam-diam. Dadanya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena ngeri dengan apa yang baru ia lakukan. Siang berganti sore. Suara motor yang biasa mengaung di depan rumahnya kini hilang. Sebagai gantinya, terdengar sirine ambulans. Orang-orang berlari, panik, berteriak bahwa anak-anak geng motor itu tumbang satu persatu kejang-kejang di pinggir jalan. Ibu Ratna berdiri di depan pintu rumahnya, tubuhnya bergemetar hebat. Tangannya menutupi mulut, matanya menatap kosong ke arah jalan yang kini dipenuhi orang. Dalam diam, air matanya jatuh. Entah karena ketakutan, penyesalan, atau justru kelegaan. Malam itu, kampung mendadak sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin. Di dapurnya yang remang, Ibu Ratna duduk sendirian, memandangi kue yang tersisa di meja. Di luar sana, dunia sedang mencari pelaku. Tapi di dalam rumah kecil itu, pelakunya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Sejak hari itu, kampung tempat Ibu Ratna tinggal tak lagi sama. Warga mulai takut keluar malam. Polisi bolak-balik datang, menanyai satu persatu pedagang yang berjualan hari kejadian. Kabar kematian 8 anggota geng motor menyebar cepat, bahkan sampai ke kota sebelah. Semua orang bicara tentang hal yang sama, racun. Tapi tak ada yang tahu dari mana makanan itu berasal. Dan di tengah kepanikan itu, Ibu Ratna hanya diam, duduk di pojok rumahnya dengan pandangan kosong. Setiap malam, bayangan wajah suaminya datang menghantuinya. Di sela tangisan, ia selalu berkata lirih, "Aku sudah balas dendam ya, tapi kenapa rasanya malah sakit?" Ia tak bisa makan, tak bisa tidur. Setiap suara motor lewat membuat tubuhnya bergetar ketakutan. Di dalam dirinya, rasa bersalah dan kepuasan berjalan berdampingan seperti dua sisi koin yang tak bisa dipisahkan. 3 hari setelah kejadian, 2 polisi datang ke warungnya. Mereka sopan, tapi pertanyaannya tajam. "Ibu jualan di mana waktu itu?" "Di depan rumah seperti biasa, Pak," jawabnya pelan. "Yang beli siapa saja?" Ia berpikir keras, mencoba menyusun kata agar tidak terlihat gugup. "Banyak, Pak, saya nggak ingat." Polisi itu mencatat sesuatu, menatapnya lama, lalu pergi. Tapi sejak saat itu, Ibu Ratna tahu waktunya tak akan lama lagi. Malamnya, ia berkemas. Ia tahu kabar akan segera sampai pada dirinya. Wajahnya pucat, tapi langkahnya tegas. Ia meninggalkan rumah hanya membawa 1 tas kecil berisi uang hasil dagangan, baju secukupnya, dan foto suaminya. Sebelum menutup pintu, ia menatap dapur yang dulu penuh tawa, kini hanya menyimpan dosa. "Maaf," bisiknya, lalu pergi ke dalam gelap malam. Ia menumpang truk sayur menuju kota lain. Dalam perjalanan, ia duduk di antara karung kol dan tomat, menatap jalanan gelap tanpa arah. Setiap kali lampu kendaraan lewat, wajah-wajah para pemuda itu seolah muncul di kaca jendela. Ia menutup matanya rapat-rapat, tapi suara tawa mereka masih terngiang bercampur dengan suara tangis anak-anaknya yang ia tinggalkan. Setibanya di kota, ia menyewa kamar kecil di atas toko kelontong. Tak ada yang mengenalnya di sana dan itu membuatnya sedikit tenang. Ia kembali berjualan kue seperti dulu, seolah ingin menebus dosanya dengan bekerja keras. Tapi setiap kali mencampur tepung dan gula, tangannya berhenti. Terbayang kue terakhir yang ia buat yang bukan lagi makanan, tapi senjata. Waktu berjalan lambat, setiap berita di radio membuat jantungnya berdebar.
polisi masih menyelidiki kasus keracunan massal di kampungnya. Ada kabar bahwa mereka sudah menemukan sisa makanan yang mengandung racun serangga. Ibu Ratna tahu, tinggal tunggu waktu sebelum semuanya berakhir. Namun anehnya, ia tak berencana kabur lagi. Ia merasa sudah tak punya apa-apa untuk disembunyikan. Suatu sore, ketika sedang duduk di depan jendela kamarnya, ia menatap langit jingga. Di tangannya ada foto suaminya yang mulai pudar. Ia berbicara pelan, seolah pria itu masih di sebelahnya. "Ya, aku rindu. Aku pengen semuanya bisa balik kayak dulu. Tapi waktu nggak bisa diputar ya." Suaranya bergetar. Air matanya jatuh ke foto itu, menciptakan noda kecil di atas senyum suaminya. Beberapa hari kemudian, ada ketukan di pintu. Dua pria berpakaian preman berdiri di luar, memperlihatkan tanda pengenal polisi. "Ibu Ratna?" Suara itu membuat tubuhnya kaku. Ia menatap mereka beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Saya," jawabnya lirih. Mereka memintanya ikut untuk dimintai keterangan. Tak ada paksaan, tak ada borkol, tapi langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah adalah penyerahan. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Ibu Ratna menatap keluar jendela mobil. Hujan turun perlahan, membasahi kaca. Ia memandangi tetes-tetes air yang mengalir seperti waktu yang tak bisa dihentikan. "Tuhan, kalau ini jalan yang harus aku tempuh, aku siap, asal anak-anakku jangan tahu apa yang udah ibu lakuin." Sesampainya di kantor polisi, mereka memperlihatkan foto-foto barang bukti. "Ibu masih ingat jualan apa hari itu?" Ia menatap foto-foto kue yang tampak begitu biasa, lalu matanya berkaca-kaca. "Iya Pak," suaranya bergetar. "Itu kue buatan saya." Polisi itu menatapnya dalam diam. Tak ada bentakan, tak ada tuduhan, hanya keheningan panjang yang terasa lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Setelah itu, dunia seolah berhenti. Ibu Ratna hanya menunduk, kedua tangannya gemetar di atas meja. Semua kenangan, tawa suaminya, suara anak-anaknya, aroma kue di pagi hari, berputar di kepalanya seperti film yang tak mau berhenti. Dan di antara semua itu, hanya satu hal yang ia rasakan, hampa. Malam itu, ia ditempatkan di ruang tahanan kecil. Dari jendela jeruji, ia bisa melihat langit hitam tanpa bintang. Ia bersandar di dinding dingin, menutup mata dan berbisik, "Andai waktu bisa diulang, aku lebih pilih hidup dalam ketakutan daripada harus hidup dengan dosa." Hari demi hari berlalu di ruang tahanan yang sempit itu. Waktu terasa berjalan lambat, seolah tak ingin memberi ampun. Ibu Ratna duduk di sudut ruangan, menatap tembok dingin yang warnanya mulai pudar. Di luar, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi Ibu Ratna, waktu seakan berhenti di malam, ketika ia memutuskan untuk membalas dendam. Penyidik datang setiap pagi. Mereka tak lagi menanyainya tentang kronologi kejadian, tapi lebih banyak diam, mencatat, dan menatapnya dengan mata yang tak bisa ditebak. Kadang mereka tampak iba, kadang dingin seperti batu. Namun Ibu Ratna selalu jujur. Ia mengaku semua tanpa berusaha membela diri sedikit pun. "Saya tahu saya salah, Pak. Tapi waktu itu saya nggak tahu lagi harus gimana. Mereka bunuh suami saya. Polisi nggak pernah datang. Saya cuma pengen mereka ngerasain sedikit dari sakit yang saya rasain." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Tak ada yang berani menimpali. Di balik semua yang ia lakukan, mereka tahu perempuan ini bukan pembunuh. Ia hanya korban dari dunia yang kejam yang dibiarkan bertarung sendirian melawan ketidakadilan. Sementara itu berita tentangnya mulai tersebar di media lokal. Judul-judul sensasional bermunculan. Penjual kue racuni geng motor. Balas dendam seorang ibu. Tragedi di kota kecil. Nama dan wajahnya tidak disebutkan,
Tapi warga kampung sudah tahu, warungnya kini tinggal puing, terbakar habis oleh kelompok yang dulu meneror keluarganya. Anak-anaknya dibawa ke rumah saudara di kota lain, jauh dari semua gosip dan ancaman. Beberapa minggu kemudian persidangan dimulai. Ruang sidang penuh sesak. Banyak wartawan datang, tapi suasana tetap tegang dan hening. Ketika Ibu Ratna melangkah masuk dengan pakaian tahanan berwarna abu-abu, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan pelan, menunduk dalam. Hakim memintanya menceritakan kejadian itu dari awal. Suaranya pelan tapi jelas. Setiap kata seperti beban yang ia lepaskan dari dadanya satu persatu. Saya nggak bangga, Yang Mulia. Saya menyesal. Tapi waktu itu saya nggak tahu harus ngelapor ke siapa. Suami saya dibunuh di depan mata saya sendiri. Saya minta tolong, tapi nggak ada yang datang. Geng itu malah datang lagi, tiap malam ngertawain saya. Suara tangis kecil terdengar di ruang sidang. Bahkan beberapa petugas perempuan yang berjaga menunduk diam, tak sanggup menatapnya lebih lama. Hakim menatapnya lama, lalu menghela nafas. Hukum tetap harus berjalan, Bu Ratna. Tapi saya tahu, apa yang Ibu alami bukan hal yang pantas dialami siapapun. Keputusan pengadilan akhirnya turun. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Hukuman yang bagi sebagian orang mungkin terlalu ringan, tapi bagi Ibu Ratna, itu sudah seperti seumur hidup. Di dalam penjara, hari-harinya ia isi dengan bekerja di dapur. Ia kembali membuat kue. Kali ini bukan untuk dijual, tapi untuk sesama narapidana. Setiap kali ia mencampur adonan, ia berdoa dalam hati agar tangannya tak lagi digunakan untuk menyakiti siapapun. Kue-kue itu sederhana, tapi entah kenapa banyak yang bilang rasanya paling enak. Mungkin karena di balik setiap adonan ada penyesalan yang berubah jadi doa. Bertahun-tahun berlalu, rambutnya mulai memutih. Setiap kali ada pengunjung datang, ia berharap itu anak-anaknya. Tapi mereka jarang datang. Bukan karena benci, tapi karena takut melihat ibunya di tempat seperti itu. Ibu Ratna selalu menulis surat untuk mereka. Surat yang tak pernah dikirim, hanya disimpan di bawah bantalnya. Isinya selalu sama. Jangan pernah balas dendam, Nak. Karena begitu kamu melangkah ke jalan itu, kamu gak akan pernah bisa kembali. Suatu sore ketika matahari tenggelam di balik tembok tinggi penjara, seorang sipir datang menghampiri. Bu Ratna, ada surat untuk Ibu. Tangannya gemetar saat menerimanya. Surat itu dari anak sulungnya. Bu, kami gak marah. Kami ngerti. Kami sayang Ibu, selalu. Air matanya tumpah. Ia menatap langit jingga yang mulai memudar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Hari-hari berikutnya ia lebih tenang. Ia mulai mengajar teman-temannya membuat kue, mengajarkan sabar, mengajarkan doa. Ia tak lagi ingin dikenal sebagai ibu yang membalas dendam, tapi sebagai ibu yang bertobat. Dan ketika masa hukumannya akhirnya selesai, ia keluar dari penjara dengan langkah pelan. Dunia di luar sudah berubah. Warung lamanya tak ada lagi, tapi ada beberapa tetangga yang masih mengenalnya. Mereka menatapnya dengan ragu, tapi Ibu Ratna hanya tersenyum dan berkata, "Saya cuma mau hidup tenang. Cukup itu aja." Beberapa bulan kemudian, ia membuka lapak kecil di pinggir jalan. Menjual kue seperti dulu, kali ini bukan dengan rasa amarah, tapi dengan rasa ikhlas. Setiap orang yang membeli, ia sambut dengan senyum dan doa. Ia tahu, dosa masa lalu tak bisa dihapus. Tapi hidup memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan di akhir setiap hari, ketika matahari mulai tenggelam dan jalanan mulai sepi, Ibu Ratna menatap langit dan berbisik, balas dendam memang bisa menenangkan sesaat, tapi penyesalan bisa menghantui seumur hidup. Lalu ia menunduk, mengatupkan tangan dan berkata pelan, "Terima kasih Tuhan, karena masih Kau beri aku kesempatan kedua